Pernahkah kamu merasa ada di suatu tempat yang sebenarnya bukan untuk kamu? Tempat yang terlihat biasa saja, tanah kosong, di pinggir hutan, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Cerita ini tentang seorang pemuda yang pulang ke desa di kaki gunung. Dengan satu tujuan sederhana, memulai usaha peternakan ayam. Semua terlihat normal di awal, sampai ia menyadari, tanah yang ia gunakan bukan tanah biasa. Ada batas yang tidak terlihat. Ada sesuatu yang sudah ada jauh sebelum ia datang. Dan tanpa ia sadari, ia telah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ini bukan cerita tentang hantu yang menakut-nakuti. Ini tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan apa yang terjadi kalau batas itu dilanggar. Sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe dulu ke channel ini. Karena di sini kita akan terus membahas cerita-cerita horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Gunakan headset dan dengarkan baik-baik. Karena cerita ini mungkin terasa lebih dekat dari yang kamu kira. Langit sore itu terlihat lebih redup dari biasanya. Bukan karena hujan, tapi karena kabut tipis yang turun perlahan dari arah gunung. Jalanan sempit yang berkelok, diapit pepohonan tinggi, membuat perjalanan terasa lebih sunyi, seolah suara dunia luar tertinggal jauh di belakang. Sudah hampir 5 tahun Arga tidak pulang ke desa ini. Sejak ia memutuskan merantau ke kota, hidupnya lebih banyak diisi oleh suara mesin, klakson kendaraan, dan rutinitas yang tak pernah benar-benar memberinya waktu untuk berhenti. Sampai akhirnya, ia merasa cukup. Bukan karena gagal, justru karena ia mulai merasa lelah dengan semuanya. Mobil pickup tua yang ia kendarai melambat saat memasuki gerbang desa. Tidak ada tulisan besar, hanya plang kayu sederhana yang mulai pudar warnanya. Beberapa rumah terlihat di kejauhan, berjajar tidak terlalu rapat, dengan halaman luas dan pepohonan di sekitarnya. Semua terlihat sama seperti dulu. Dan entah kenapa, itu membuat Arga sedikit lega. Ia membuka jendela, membiarkan udara dingin masuk. Bau tanah basah dan dedaunan langsung terasa. Udara yang tidak pernah ia dapatkan di kota. Pelan, tapi pasti. Masih seperti ini ternyata, gumamnya pelan. Beberapa warga yang duduk di pinggir jalan menoleh saat mobilnya lewat. Ada yang sekadar melihat, ada juga yang mengangguk kecil. Wajah-wajah yang terasa familiar, tapi juga asing. Wajar saja, 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Mobil berhenti di depan rumah orang tuanya. Rumah sederhana dengan dinding semen yang mulai kusam, tapi masih kokoh berdiri. Halaman depannya luas, ditumbuhi rumput liar yang sepertinya sudah lama tidak dirapikan. Arga turun perlahan. Langkah kakinya terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Bukan karena lelah, tapi karena ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti kembali ke tempat yang seharusnya ia kenal, tapi terasa sedikit berbeda. Pintu rumah terbuka. Ibunya berdiri di sana. Tidak banyak kata yang terucap. Hanya senyum, pelukan singkat, dan tatapan yang menyimpan banyak hal yang tidak perlu dijelaskan dengan kalimat. Malam itu, desa terasa sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara televisi dari rumah sebelah. Hanya suara serangga, dan sesekali angin yang melewati pepohonan. Arga duduk di teras, memandang ke arah gelap yang membentang di ujung desa. Di kejauhan, terlihat garis hitam besar. Gunung, tempat yang sejak kecil sudah akrab dalam hidupnya. Tempat yang sering ia dengar dari cerita-cerita orang tua, tentang hutan, tentang larangan, tentang hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat. Dulu, ia tidak pernah terlalu memikirkan itu. Dan sekarang, ia juga tidak berniat untuk mempercayainya begitu saja. Keesokan harinya, Arga mulai menjalankan rencananya. Ia tidak pulang hanya untuk beristirahat. Ia ingin memulai sesuatu. Uang hasil kerjanya di kota tidak ia habiskan. Ia simpan, ia kumpulkan, dengan satu tujuan sederhana,
membuka usaha sendiri. Peternakan ayam potong, bukan usaha besar, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Ia mulai berkeliling desa, mencari lahan yang cocok. Tidak perlu dekat dengan rumah warga. Justru ia lebih memilih tempat yang agak jauh, supaya tidak mengganggu. Beberapa warga menyarankan lokasi, tapi hampir semuanya memiliki satu masalah yang sama, harga. Terlalu mahal untuk ukuran awal. Sampai akhirnya, seseorang menyebut satu tempat. Kalau mau murah, ada tanah di pinggir sana. Dekat hutan, kata seorang bapak parubaya sambil menunjuk ke arah utara desa. Arga mengikuti arah yang ditunjuk. Jalan menuju ke sana lebih sempit. Tanahnya tidak rata, dan semakin jauh ia berjalan, rumah-rumah mulai jarang terlihat. Sampai akhirnya, hanya ada satu hal di depannya. Hutan. Bukan hutan lebat yang gelap pekat, tapi cukup rapat untuk menutupi pandangan jauh ke dalam. Pohon-pohon tinggi berdiri diam, seolah tidak terganggu oleh kehadiran siapapun. Dan di sisi hutan itu, ada sebidang tanah kosong. Luas, rata, dan sepi. Arga berdiri cukup lama di sana. Menilai, menghitung, membayangkan. Kalau dibuat kandang, cukup, gumamnya. Tanah itu terlihat tidak terurus. Rumputnya tinggi, ada beberapa batu besar, dan di beberapa sudut terlihat seperti bekas sesuatu, tapi sudah lama sekali ditinggalkan. Ia tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang ia lihat hanya satu hal, peluang. Saat kembali ke desa, ia langsung menanyakan soal tanah itu. Harga yang disebutkan, jauh lebih murah dari yang ia bayangkan. Terlalu murah, bahkan. Itu membuatnya sempat diam sejenak. Kenapa bisa murah, Pak? Tanyanya. Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan, lalu menatap Arga sebentar. Dari dulu, memang tidak ada yang mau ambil, jawabnya singkat. Kenapa? Pertanyaan itu menggantung. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya, bapak itu berdiri, menepuk pelan bahu Arga. Kalau kamu serius mau usaha, cari tempat lain saja. Nada bicaranya tidak terdengar menakut-nakuti. Justru, terdengar seperti saran. Tapi anehnya, itu malah membuat Arga semakin penasaran. Maksudnya, kenapa, Pak? Bapak itu tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi lebih seperti senyum yang menyimpan sesuatu. Di desa ini, tidak semua tanah itu bebas dipakai. Arga terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cara penyampaiannya membuatnya terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang sengaja tidak dijelaskan. Namun Arga bukan orang yang mudah percaya hal seperti itu. Baginya, selama tanah itu legal, bisa dibeli, dan bisa dipakai, itu sudah cukup. Hal-hal lain, hanyalah cerita. Dan ia tidak datang sejauh ini hanya untuk mundur karena cerita. Sore itu, ia kembali ke lokasi tanah di pinggir hutan. Kali ini, ia berdiri lebih lama. Angin berhembus pelan dari arah pepohonan. Tidak terlalu dingin, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya diam. Arga memasukkan kedua tangannya ke saku, menatap lurus ke arah lahan kosong itu. Dalam pikirannya, semuanya sudah mulai terbentuk. Kandang ayam, gudang pakan, tempat air, semua terlihat jelas. Ia mengangguk pelan. Keputusan sudah ia ambil. Cocok, ucapnya singkat. Ia berbalik, berjalan kembali menuju desa, tanpa menyadari bahwa di belakangnya, hutan tetap diam. Tidak bergerak, tidak bersuara, seolah hanya menunggu. Dan jauh di dalam pepohonan itu, sesuatu memperhatikan. Tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Tapi, ada. Keputusan itu diambil tanpa banyak pertimbangan ulang. Bagi Arga, semuanya sudah cukup jelas. Tanah itu luas. Lokasinya jauh dari pemukiman. Harganya masuk akal, bahkan lebih murah dari yang ia perkirakan. Dan yang terpenting, ia bisa segera memulai. Beberapa hari setelahnya, proses pembelian berjalan cepat. Tidak ada masalah administrasi, tidak ada sengketa.
Semua terlihat bersih. Terlalu bersih, mungkin. Tapi Arga tidak memikirkan sejauh itu. Ia hanya fokus pada satu hal, memulai usahanya secepat mungkin. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ia datang ke lahan itu dengan membawa peralatan sederhana. Cangkul, sabit, dan beberapa perlengkapan lain yang ia beli dari pasar desa. Langit cerah. Kabut tipis masih menggantung di ujung pepohonan, tapi tidak setebal hari pertama ia datang. Udara tetap dingin, khas daerah kaki gunung. Arga mulai bekerja. Rumput liar dipotong satu per satu. Tanah diratakan seadanya. Tidak rapi, tapi cukup untuk tahap awal. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat, lalu melihat ke arah hutan. Masih sama, diam, tidak ada perubahan. Perasaan kemarin lebih sepi, gumamnya pelan. Ia tidak tahu kenapa berpikir seperti itu. Hari itu berlalu tanpa kejadian berarti. Hanya lelah, dan sedikit rasa puas. Sore harinya, sebelum pulang, Arga mulai menyadari sesuatu. Di salah satu sudut tanah, ada susunan batu. Tidak terlalu besar, hanya beberapa batu yang ditumpuk tidak beraturan. Tapi posisinya terlihat sengaja. Ia mendekat. Di sekitar batu itu, tanah terlihat sedikit berbeda. Lebih gelap, seperti pernah terbakar, atau mungkin sering digunakan untuk sesuatu. Arga berjongkok, tangannya menyibak rumput kering di sekitarnya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sisa daun kering, bunga yang sudah menghitam, dan abu. Ia diam beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Paling bekas orang lama, katanya pada dirinya sendiri. Di desa, hal seperti itu bukan hal aneh. Sesajen, tradisi lama yang masih dilakukan sebagian orang. Arga berdiri, menatap sekeliling sekali lagi, lalu kembali bekerja. Ia tidak terlalu mempermasalahkan. Selama tidak mengganggu, semuanya tidak jadi masalah. Menjelang beberapa hari berikutnya, Arga mulai membangun gubuk kecil. Tidak besar, hanya cukup untuk berteduh dan menyimpan barang. Ia memang berencana sesekali menginap di sana, terutama saat nanti kandang ayam sudah mulai beroperasi. Pekerjaan berjalan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada kejadian aneh. Semua terasa normal. Sampai malam pertama ia memutuskan untuk menginap. Langit gelap tanpa bulan, hanya sedikit cahaya dari lampu kecil yang ia gantung di dalam gubuk. Udara lebih dingin dari biasanya. Arga duduk di lantai kayu, bersandar ke dinding, sambil memeriksa catatan perencanaan usahanya. Sesekali ia berhenti, mendengarkan suara sekitar. Angin, daun, dan sesuatu yang lain. Suara langkah, pelan, seperti seseorang berjalan di atas tanah kering. Arga mengangkat kepalanya, diam, mendengarkan. Langkah itu terdengar lagi. Tidak dekat, tapi cukup jelas untuk dibedakan dari suara hewan kecil. Ia berdiri perlahan, mengambil senter, lalu keluar dari gubuk. Gelap, hutan di depannya hanya terlihat seperti bayangan besar tanpa bentuk. Ia menyorotkan senter ke arah suara tadi. Tidak ada apa-apa, hanya pohon, dan tanah kosong. Paling orang lewat, gumamnya. Meski dalam hati, ia tahu itu tidak masuk akal. Lokasi ini jauh dari jalan utama. Tidak ada alasan orang berjalan ke sini malam-malam. Arga kembali masuk ke gubuk. Berusaha mengabaikan. Beberapa menit berlalu. Suara itu muncul lagi. Kali ini, lebih pelan. Seperti langkah yang sengaja diperlambat. Arga tidak keluar lagi. Ia hanya duduk diam, menatap pintu gubuk. Menunggu. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang muncul. Hanya suara itu, yang perlahan menghilang. Malam itu, Arga tidak benar-benar tidur. Bukan karena takut, lebih karena tidak nyaman. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak bisa dibuktikan. Pagi datang lebih cepat dari yang ia rasakan. Cahaya matahari menembus celah-celah kayu gubuk. Udara terasa sedikit lebih hangat. Dan semuanya kembali terlihat normal. Arga keluar, menghirup napas panjang. Cuma perasaan,
katanya pelan. Ia mulai melanjutkan pekerjaannya. Hari itu, beberapa anak ayam pertama mulai ia bawa ke lokasi. Jumlahnya belum banyak, hanya untuk tahap awal. Ia memasukkan mereka ke kandang sederhana yang sudah ia buat. Ayam-ayam itu terlihat sehat, aktif. Tidak ada yang aneh. Sampai sore menjelang, salah satu ayam terlihat lemas. Awalnya Arga tidak terlalu khawatir. Ia pikir mungkin karena adaptasi. Tapi beberapa jam kemudian, ayam itu mati. Begitu saja, tanpa tanda sakit sebelumnya. Arga memeriksanya. Tidak ada luka, tidak ada tanda diserang hewan. Stres mungkin, gumamnya. Ia mengubur ayam itu di pinggir lahan. Malam mulai turun lagi, dan untuk kedua kalinya, Arga memutuskan untuk tetap tinggal. Ia tidak ingin terlalu cepat menyerah hanya karena hal kecil. Lampu gubuk dinyalakan. Suasana kembali sunyi. Terlalu sunyi. Arga duduk diam, kali ini tidak melakukan apa-apa. Hanya mendengarkan, menunggu. Dan di tengah kesunyian itu, suara yang sama kembali terdengar. Langkah kaki, pelan, dari arah hutan. Kali ini, berhenti tepat di luar. Arga menahan napas. Tidak bergerak, tidak bersuara. Beberapa detik, terasa lebih lama dari biasanya. Lalu, suara itu menghilang. Begitu saja, tanpa jejak, tanpa lanjutan. Hanya, hilang. Arga menatap pintu gubuk. Lama, seolah menunggu sesuatu. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang mengetuk. Tidak ada yang berbicara. Malam itu kembali berlalu, tanpa jawaban. Dan tanpa ia sadari gangguan itu, bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari yang Arga sadari. Pekerjaan di lahan itu mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Kandang sederhana sudah berdiri. Gubuk tempatnya beristirahat juga mulai terasa lebih layak. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi hanya Arga yang tahu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Sejak malam kedua, ia tidak lagi benar-benar bisa tidur nyenyak. Bukan karena suara yang keras. Justru sebaliknya, karena suara-suara itu selalu datang di waktu yang tidak pasti, dan selalu berhenti sebelum ia sempat memastikan apa itu sebenarnya. Kadang seperti langkah kaki, kadang seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Dan kadang, hanya suara napas. Pelan, berat, seperti ada seseorang berdiri tidak jauh darinya. Pagi hari selalu datang dengan cara yang sama, seolah menghapus semua kejadian malam sebelumnya. Dan itu membuat Arga terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya masih masuk akal. Sampai kejadian itu mulai berulang, di siang hari. Hari ketiga setelah ayam pertama mati, Arga kembali menemukan satu ayam lain dalam kondisi yang sama. Lemas, tidak bergerak, dan beberapa saat kemudian, mati. Ia langsung memeriksa kandang, air minum, bersih. Pakan, cukup. Tidak ada tanda-tanda penyakit yang jelas. Ia bahkan mulai memeriksa satu persatu ayam lainnya. Semua terlihat normal. Ini nggak wajar, gumamnya pelan. Tapi ia belum sampai pada kesimpulan apapun. Ia masih mencari penjelasan yang masuk akal. Cuaca, stres, atau mungkin adaptasi lingkungan. Hari itu, Arga memutuskan untuk lebih lama berada di sekitar kandang. Ia ingin memastikan tidak ada yang terlewat. Menjelang sore, saat cahaya mulai redup dan bayangan pohon semakin panjang, Arga duduk di dekat kandang, memperhatikan ayam-ayamnya. Semuanya terlihat tenang, tidak ada yang aneh. Sampai, satu momen, salah satu ayam tiba-tiba bergerak gelisah. Disusul yang lain. Dalam hitungan detik, hampir seluruh ayam di kandang mulai ribut. Bukan seperti biasa, ini berbeda, lebih panik. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka merasa terancam. Arga langsung berdiri, matanya menyapu seluruh area kandang. Tidak ada anjing. Tidak ada ular, tidak ada hewan liar, tapi ayam-ayam itu terus bereaksi. Mundur, menjauh ke satu sisi, seolah menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Arga mengikuti arah gerakan mereka. Pelan,
Matanya mengarah ke satu titik, batas antara tanah kosong dan hutan. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Tidak jelas. Hanya seperti bayangan yang berdiri diam di antara pepohonan. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi cukup terlihat untuk membuat Arga berhenti melangkah. Ia mengedipkan mata, sekali, dua kali. Saat ia mencoba memastikan, bayangan itu sudah tidak ada. Hilang, seolah tidak pernah ada. Ayam-ayam perlahan kembali tenang. Suasana kembali seperti semula. Hanya Arga yang masih berdiri diam, menatap kosong ke arah yang sama. Perasaan, ucapnya pelan. Tapi kali ini, nada suaranya tidak seyakinkan sebelumnya. Malamnya, Arga tidak langsung masuk ke gubuk. Ia sengaja duduk di luar, di dekat kandang, membawa senter dan ponselnya. Ia ingin memastikan, kalau memang ada sesuatu, ia ingin melihatnya dengan jelas. Waktu berjalan pelan. Suara malam mulai terdengar. Serangga, angin, daun yang saling bergesekan. Semuanya terasa normal. Sampai satu suara muncul lagi. Gesekan. Seperti sesuatu menyentuh dinding kandang dari luar. Arga langsung menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Ia berdiri, mendekat, memeriksa bagian luar kandang. Tanahnya bersih. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda sesuatu pernah lewat. Ia mundur beberapa langkah, berusaha melihat dari sudut yang lebih luas. Dan saat itulah, di layar ponselnya yang masih menyala, terlihat sesuatu, refleksi samar, seperti ada bentuk tinggi berdiri di belakangnya. Arga membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke layar ponselnya. Refleksi itu sudah tidak ada. Tangannya mulai terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang baru saja ia lihat, tidak bisa ia jelaskan. Ia mematikan layar ponselnya, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke tempat itu, Arga mulai merasa, ia tidak benar-benar sendirian. Malam itu, ia memilih masuk lebih cepat ke dalam gubuk. Menutup pintu, dan tidak lagi keluar. Di luar, suasana tetap sunyi. Tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dalam pikirannya, sesuatu sudah berubah. Keraguan yang sebelumnya ia abaikan, perlahan mulai muncul ke permukaan. Dan tanpa ia sadari, sesuatu di tempat itu, juga mulai menyadari keberadaannya. Sejak malam itu, Arga mulai mengubah caranya melihat tempat tersebut. Bukan berarti ia langsung percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi ia juga tidak bisa lagi sepenuhnya mengabaikan apa yang sudah ia alami sendiri. Pagi hari tetap terasa biasa. Cahaya matahari masuk di sela-sela pepohonan, udara masih dingin, dan suara ayam kembali memenuhi kandang. Semua terlihat normal, tapi hanya di permukaan. Arga mulai lebih sering memperhatikan sekitar, lebih peka terhadap suara, lebih waspada terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap sepele. Dan semakin ia memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa janggal. Hari itu, ia kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Ibunya sedang di dapur. Suasana rumah jauh lebih hangat dibandingkan lahan di pinggir hutan. Ada suara peralatan masak, aroma makanan, dan cahaya yang membuat semuanya terasa aman. Untuk pertama kalinya, Arga menceritakan sedikit. Tidak semua, hanya sebagian. Tentang ayam yang mati, tentang suara langkah di malam hari, tentang rasa tidak nyaman yang mulai ia rasakan. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, sambil terus melakukan pekerjaannya. Beberapa detik kemudian, ia berhenti. Menoleh ke arah Arga. Tanah yang kamu beli itu, dekat hutan, kan? Tanyanya pelan. Arga mengangguk. Iya, di ujung sana. Ibunya menarik napas panjang, seperti menahan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ia tahu. Kamu nggak ditanya dulu, sebelum beli? Nggak ada masalah, Bu. Suratnya jelas, jawab Arga cepat. Ibunya menggeleng pelan. Bukan itu maksud ibu. Arga terdiam. Nada suara ibunya berubah. Tidak panik,
Tidak takut, tapi serius. Dari dulu, orang-orang di sini nggak pernah sembarangan pakai tanah dekat hutan itu. Arga mulai merasa tidak nyaman. Kenapa? Ibunya tidak langsung menjawab. Seperti memilih kata-kata. Dulu, tempat itu sering dipakai untuk titipan. Kuburan. Tanya Arga. Ibunya menggeleng. Bukan. Hening sebentar. Tempat orang-orang lama, naruh sesuatu. Arga tidak melanjutkan pertanyaan. Ia sudah cukup mengerti arah pembicaraan itu. Sesajen, hal yang sebelumnya ia temukan, sekarang mulai terasa punya arti. Tapi itu dulu, kan? Jawab Arga akhirnya. Sekarang udah nggak ada. Ibunya tidak langsung menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Yang seperti itu, bukan soal masih atau tidak, ucapnya pelan. Kalau memang dari awal ada, biasanya tetap ada. Arga menghela napas. Ia tidak ingin pembicaraan itu berubah menjadi sesuatu yang terlalu jauh. Ya paling cuma kepercayaan lama, Bu. Aku juga nggak ganggu apa-apa. Ibunya hanya menatapnya. Lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih untuk tidak melanjutkan. Kalau bisa, kamu hati-hati saja, katanya akhirnya. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Malam itu, Arga kembali ke lahan. Ia tidak membawa banyak pikiran. Setidaknya, ia berusaha seperti itu. Kandang masih seperti biasa. Ayam-ayam terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda aneh. Sampai malam benar-benar turun. Langit gelap, tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa udara dingin dari arah hutan. Arga duduk di dalam gubuk, tapi pintunya ia biarkan sedikit terbuka. Ia ingin mendengar. Kalau memang ada sesuatu, ia tidak ingin melewatkannya lagi. Waktu berjalan. 10 menit. 20 menit. Tidak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba, suara ayam terdengar. Bukan suara biasa. Bukan suara ribut karena lapar atau berebut. Ini suara panik. Serentak. Keras. Arga langsung berdiri. Ia keluar dari gubuk dengan cepat. Senter di tangannya langsung menyala. Cahaya menyapu kandang. Dan dalam 1 detik, suasana terasa berubah. Ayam-ayam bergerak tidak beraturan. Sebagian menabrak dinding kandang. Sebagian berkumpul di satu sudut. Seolah berusaha menjauh dari sesuatu. Arga mendekat. Matanya mengikuti arah pergerakan ayam-ayam itu. Dan lagi. Arahnya sama, ke 1 titik, batas hutan. Arga mengangkat senter. Cahayanya menembus kegelapan, tapi tidak cukup jauh. Dan di sana, ia melihatnya, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu berdiri diam, tinggi, tubuhnya gelap, tidak terlihat wajahnya, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri. Arga tidak langsung mundur, ia hanya berdiri di tempat, menatap. Mencoba memastikan apa yang ia lihat. Detik terasa lebih lama. Angin berhenti. Suara ayam perlahan mereda. Dan di tengah keheningan itu, sosok itu tetap ada. Tidak hilang. Tidak berubah. Seolah memang ingin terlihat. Arga akhirnya melangkah mundur. Pelan. Tanpa memutus pandangan. Sampai ia merasa cukup jauh. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu sudah tidak ada. Hilang, seperti sebelumnya, tapi kali ini berbeda, karena Arga tahu, ia benar-benar melihatnya, bukan bayangan, bukan perasaan, bukan kesalahan mata. Ia diam beberapa saat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan karena panik, lebih ke kesadaran, bahwa apa yang terjadi di tempat ini, tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika sederhana. Malam itu, Arga tidak kembali ke gubuk. Ia tetap di dekat kandang. Duduk, menunggu. Tidak ada suara lagi. Tidak ada kejadian lanjutan. Seolah semuanya sudah selesai. Sampai pagi datang. Dan ketika cahaya matahari mulai terlihat, Arga masuk ke dalam kandang untuk memeriksa. Langkahnya terhenti. Beberapa ayam tergeletak di tanah. Lebih dari sebelumnya. Posisinya tidak wajar. Ada yang seperti terjatuh mendadak. Ada yang kaku dengan posisi leher tertekuk aneh. Arga berjongkok, memeriksa satu persatu.
Tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi jelas, mereka tidak mati karena hal biasa. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah hutan. Kali ini, tidak ada keraguan lagi di wajahnya. Apapun yang ada di tempat itu, sudah mulai menunjukkan diri. Dan itu, bukan kebetulan. Sejak kejadian malam itu, Arga tidak lagi bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Apa yang ia lihat, terlalu jelas untuk diabaikan. Dan apa yang terjadi pada ayam-ayamnya, tidak lagi bisa ia anggap sebagai kebetulan. Pagi itu, setelah mengubur beberapa ayam yang mati, Arga duduk cukup lama di depan kandang. Tidak melakukan apa-apa, hanya diam. Pandangannya sesekali mengarah ke hutan. Seolah menunggu sesuatu, tapi tidak ada apa-apa. Hutan itu kembali seperti biasa. Tenang, diam, tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih tidak nyaman. Karena sekarang Arga tahu, ketenangan itu bukan berarti kosong. Ia sempat berpikir untuk berhenti. Atau setidaknya, memindahkan usahanya. Tapi pikiran itu tidak bertahan lama. Semua modalnya sudah masuk ke sini. Waktu, tenaga, uang. Terlalu banyak untuk ditinggalkan begitu saja. Ini pasti ada penjelasannya, gumamnya pelan. Seolah meyakinkan dirinya sendiri. Hari itu, Arga memutuskan untuk tetap bekerja seperti biasa. Ia memperbaiki bagian kandang yang rusak, mengganti beberapa papan, dan menambah penerangan di sekitar area. Ia juga mulai memasang lampu tambahan di luar gubuk. Harapannya sederhana, kalau tempat ini lebih terang, mungkin gangguan itu akan berkurang. Menjelang sore, semuanya terlihat lebih siap, lebih aman. Setidaknya secara logika, malam kembali datang, dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasa tidak ingin berada di sana. Tapi ia tetap tinggal. Ia duduk di dalam gubuk, dengan pintu tertutup rapat. Lampu menyala terang, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ia tidak ingin memberi celah sedikit pun pada kegelapan. Beberapa saat pertama, tidak ada apa-apa. Suasana tenang, terlalu tenang, sampai ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada suara, sama sekali. Tidak ada serangga, tidak ada angin, tidak ada gesekan daun. Seolah semua suara hilang. Arga mengerutkan kening. Ia berdiri, mendekati pintu, dan membukanya perlahan. Gelap, tapi lampu di luar cukup menerangi sebagian area. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Napas. Bukan napasnya sendiri. Lebih berat, lebih dalam. Seperti seseorang berdiri, sangat dekat. Arga membeku. Matanya mencoba mencari sumber suara. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ruang kosong di depan gubuk. Ia mundur perlahan, menutup pintu kembali. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tapi ia masih berusaha berpikir rasional. Mungkin suara dari dalam kepala, bisiknya. Ia duduk kembali, menatap ke arah lantai. Beberapa detik berlalu. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini, dari dalam gubuk. Lebih pelan, tapi jelas. Seperti hembusan napas, tepat di belakangnya. Arga langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ruang sempit itu kosong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada celah untuk seseorang masuk tanpa ia sadari. Tapi suara itu tadi, terlalu nyata. Arga berdiri cepat. Ia keluar dari gubuk tanpa berpikir panjang. Udara malam langsung terasa lebih dingin. Ia berdiri di luar, mencoba menenangkan diri. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa menit ia hanya berdiri, menatap ke arah kandang. Semua terlihat normal, ayam-ayam diam, tidak ada suara panik. Tidak ada gerakan aneh. Seolah semua yang ia rasakan tadi, hanya terjadi di dalam gubuk. Fokus, katanya pelan. Ia menarik napas panjang, berusaha mengembalikan pikirannya. Dan saat ia mulai sedikit tenang, rasa itu muncul. Di bahunya, dingin, berat, seperti ada sesuatu yang menempel. Arga langsung menoleh.
Tidak ada apa-apa, tapi sensasi itu masih ada. Perlahan bergerak dari bahu ke punggung. Seperti sesuatu yang menyentuh, atau merayap. Arga menepis cepat dengan tangannya. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ia mundur beberapa langkah. Jantungnya sekarang berdetak lebih cepat. Lebih keras. Ia menatap sekeliling. Tidak ada perubahan. Tidak ada sosok. Tidak ada gerakan. Tapi tubuhnya mengatakan hal yang berbeda. Bahwa sesuatu baru saja menyentuhnya. Malam itu tidak berhenti di situ. Saat Arga akhirnya kembali masuk ke dalam gubuk, ia memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding. Matanya terbuka, menunggu pagi, dan di tengah kelelahan itu, tanpa ia sadari, ia sempat terlelap. Hanya sebentar, tapi cukup. Karena dalam waktu singkat itu, ia merasakan sesuatu, tekanan, di dadanya, berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Arga mencoba bergerak, tidak bisa, matanya terbuka, tapi tubuhnya tidak merespon. Napasnya tertahan, pendek, cepat, dan di dalam kondisi itu, ia mendengar suara, pelan, dekat sekali, pergi, hanya satu kata, tapi cukup jelas. Arga berusaha melawan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan dalam satu tarikan napas yang berat, ia terbangun, tubuhnya langsung bergerak, ia duduk tegak, napasnya terengah, keringat dingin di wajahnya, ia melihat sekeliling, gubuk itu masih sama, kosong, sunyi, tidak ada siapa-siapa, tapi rasa di dadanya masih tersisa, seolah tekanan itu benar-benar terjadi. Arga menunduk, tangannya menyentuh bagian dada, lalu perlahan naik ke leher. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di lengannya. Garis tipis, merah, seperti goresan, panjang, baru. Arga menatapnya lama, ia tidak ingat terluka, tidak merasa tersentuh benda tajam. Tapi luka itu ada, nyata. Ia menghela napas panjang, kali ini, tidak ada lagi usaha untuk menyangkal. Apapun yang ada di tempat ini, tidak hanya ingin terlihat, tapi juga mulai menyentuh. Pagi datang dengan lambat, dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai semuanya, Arga tidak langsung bekerja. Ia duduk di depan gubuk, diam, pandangannya kosong, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya mulai penuh. Ia teringat semua kejadian, dari suara, bayangan, sampai sentuhan. Semua tersambung, dan semuanya mengarah ke satu hal, bahwa ia tidak diinginkan di tempat ini. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini nyata, melainkan, seberapa jauh semua ini akan berjalan, dan apakah ia masih bisa menghentikannya. Di kejauhan, hutan tetap berdiri diam, tidak berubah, tidak bergerak, tapi sekarang, Arga tahu, yang paling berbahaya, bukan yang terlihat, melainkan yang sudah mulai mendekat, dan tidak lagi menjaga jarak. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena suasananya berubah. Kabut masih turun dari arah gunung. Udara masih dingin, dan hutan di ujung lahan itu, masih terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Arga, semuanya tidak lagi sama. Ia duduk di depan gubuk, menatap kosong ke arah kandang. Luka gores di lengannya masih terlihat jelas. Tipis, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa apa yang ia alami semalam, bukan mimpi. Ia mengusap pelan bagian itu. Tidak terlalu sakit, tapi cukup membuatnya berpikir. Sudah beberapa hari gangguan itu muncul. Dan semuanya semakin jelas, semakin dekat. Mulai dari suara, lalu bayangan, lalu sentuhan. Dan sekarang, ia tahu itu bisa melukai. Arga menarik napas panjang. Ada dua pilihan di kepalanya. Berhenti, atau lanjut. Ia menoleh ke arah kandang. Puluhan ayam masih hidup di sana. Modal yang sudah ia keluarkan tidak sedikit. Semua yang ia rencanakan sejak di kota, ada di tempat ini. Kalau ia pergi sekarang, semuanya selesai. Ia terdiam cukup lama. Lalu berdiri. Keputusan itu diambil tanpa kata-kata. Ia memilih tetap lanjut,
Hari itu, Arga mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya sempat ia tunda. Memperluas kandang, bukan karena ia tidak tahu risikonya. Justru karena ia merasa, kalau memang ada sesuatu yang tidak menyukai kehadirannya di sini, maka bertahan setengah-setengah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia membawa peralatan, kayu tambahan, dan mulai bekerja, lebih dekat ke arah hutan. Tanah di bagian itu terasa sedikit berbeda. Lebih lembab, lebih dingin, dan entah kenapa, lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya bunyi alat yang ia gunakan, dan napasnya sendiri. Beberapa kali Arga berhenti, bukan karena lelah, tapi karena perasaan tidak nyaman yang semakin jelas. Seperti ada yang memperhatikan. Dari dekat, sangat dekat, ia menoleh ke arah hutan. Diam, tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu tidak hilang. Tetap ada, mengikuti, sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Matahari sudah mulai turun, cahaya mulai redup, dan tanpa ia sadari, ia sudah bekerja lebih jauh dari batas sebelumnya. Lebih dekat ke garis pepohonan. Lebih dekat dari yang seharusnya. Sore berubah menjadi malam, dan malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Arga tidak kembali ke rumah. Ia tetap di lahan, meski dalam hatinya ada keinginan kuat untuk pergi. Lampu-lampu yang ia pasang menyala, menerangi sebagian area, tapi di luar itu, gelap tetap menguasai. Ia duduk di dekat kandang yang baru ia perluas, memastikan semuanya aman, dan di tengah keheningan itu, suara itu datang, bukan lagi langkah kaki, bukan lagi gesekan, tapi suara, ramai, pelan, seperti banyak orang berbicara, dari dalam hutan. Tidak jelas kata-katanya, hanya gumaman, bercampur, bertumpuk. Arga menegang, ia berdiri perlahan, matanya mengarah ke kegelapan di depan. Suara itu semakin jelas. Bukan mendekat, tapi ada, seolah dari awal memang sudah ada di sana. Ia menyorotkan senter, cahaya menembus pepohonan, tapi tidak cukup jauh untuk menjelaskan apapun. Dan di antara suara itu, bau mulai tercium, busuk, lembab, seperti tanah lama yang lama tidak terganggu, bercampur sesuatu yang lebih tajam. Arga menutup hidungnya, langkahnya mundur satu langkah. Lalu dua langkah, tapi suara itu tidak berhenti. Justru terasa semakin dekat, bukan dari depan, tapi dari sekeliling. Dan di saat itulah, ayam-ayam di kandang kembali panik. Lebih parah dari sebelumnya, mereka menabrak dinding, bersuara keras, saling bertumpuk. Seolah mencoba lari, tapi tidak tahu kemana. Arga menoleh ke arah kandang, lalu kembali ke arah hutan. Dan kali ini, ia melihatnya, jelas, tidak lagi samar. Sosok itu berdiri, tepat di batas yang tadi ia lewati saat memperluas kandang. Tinggi, lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Tubuhnya gelap, seperti menyatu dengan bayangan pohon. Wajahnya, tidak terlihat, atau mungkin, tidak ada. Tapi Arga tahu satu hal, sosok itu, sedang menghadap ke arahnya. Tidak bergerak. Tidak mendekat, tapi juga tidak menghilang. Arga tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdetak keras, tapi kakinya tidak mau diajak mundur. Seolah ada sesuatu yang menahan. Suara dari hutan perlahan menghilang. Bau itu masih ada, dan di tengah semuanya, hanya tersisa mereka berdua, Arga dan sosok itu. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Waktu terasa tidak jelas. Sampai akhirnya, sosok itu bergerak, bukan berjalan, bukan mendekat, tapi berubah. Seperti bayangan yang bergeser, tanpa arah yang pasti. Dan dalam satu momen singkat, Arga merasa sesuatu menghantam tubuhnya. Keras, tanpa bentuk, tanpa arah. Ia terjatuh. Pandangannya gelap, suara ayam menghilang, suara hutan lenyap. Dan semuanya kosong. Saat Arga membuka mata, langit sudah terang. Ia terbaring di tanah, tidak jauh dari kandang. Tubuhnya terasa berat, kepalanya pusing,
dan bajunya kotor oleh tanah. Ia mencoba duduk, pelan, mengingat apa yang terjadi. Potongan-potongan kejadian malam tadi muncul satu persatu. Suara, bau, sosok itu, dan benturan yang tidak ia mengerti. Arga menoleh ke arah kandang. Beberapa ayam terlihat lemas. Sebagian diam, tidak bergerak. Ia berdiri perlahan, kakinya sedikit gemetar, dan saat ia melangkah menuju kandang, ia berhenti. Di tanah, tidak jauh dari tempat ia terjatuh. Ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah susunan kecil, daun, bunga, dan abu, masih baru, belum kering. Arga menatapnya lama, tanpa menyentuh, tanpa berkata apa-apa, tapi dalam pikirannya, semuanya mulai tersambung. Ini bukan sekadar gangguan, bukan kebetulan, dan bukan sesuatu yang bisa ia lawan dengan cara biasa. Ia berdiri diam di sana, dengan satu kesadaran yang akhirnya muncul, bahwa ia sudah melewati batas, dan sesuatu di tempat itu tidak lagi hanya memperingatkan, tapi sudah mulai bereaksi. Sejak pagi itu, Arga tidak lagi mencoba menyangkal. Semua yang terjadi di lahan itu sudah terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Ia berdiri cukup lama di dekat susunan daun, bunga, dan abu yang ia temukan. Masih baru, seolah diletakkan semalam, padahal ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Atau, setidaknya, itu yang ia pikirkan. Arga tidak menyentuhnya, ia hanya memperhatikan. Dalam diam, ada perasaan yang berbeda kali ini. Bukan hanya takut, tapi juga, seperti diingatkan, bahwa tempat itu memang bukan sepenuhnya miliknya. Dan mungkin, sejak awal, ia sudah salah langkah. Hari itu, Arga tidak melanjutkan pekerjaan. Ia membereskan seperlunya, memastikan ayam-ayam masih bisa bertahan, lalu memutuskan pulang lebih cepat. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya penuh. Sepanjang jalan menuju rumah, ia teringat kembali semua kejadian. Dari awal ia datang, sampai malam terakhir, semua seperti rangkaian yang tersambung. Dan sekarang, ia mulai melihat polanya. Semakin ia mendekat ke hutan, semakin kuat gangguan itu, semakin ia mengabaikan, semakin jelas peringatannya, dan saat ia melanggar batas, semuanya berubah. Sampai di rumah, Arga tidak langsung masuk. Ia duduk di teras, diam, menatap kosong ke arah jalan desa yang sepi. Beberapa warga lewat, menyapa seperti biasa, tapi Arga hanya membalas seperlunya. Pikirannya tidak ada di sana. Ibunya keluar beberapa saat kemudian. Melihat Arga yang duduk tanpa bicara. "Kamu nggak ke kandang?" tanyanya pelan. Arga menggeleng. "Pulang dulu." Ibunya tidak langsung bertanya lebih jauh. Tapi dari cara ia melihat, seolah sudah tahu sesuatu. "Ada yang nggak beres ya?" tanyanya lagi. Arga diam beberapa detik, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Hanya itu." Tidak ada penjelasan panjang, tapi cukup. Ibunya duduk di sampingnya. Tidak panik, tidak terkejut. Seperti sudah menunggu momen ini datang. "Kamu masih mau lanjut?" tanyanya. Pertanyaan sederhana, tapi berat. Arga tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. "Kalau berhenti sekarang, semua yang aku buat habis, Bu." Ibunya mengangguk pelan. "Mengerti. Kalau mau lanjut, kamu nggak bisa sendiri." Arga menoleh. Maksudnya, ibunya menatap ke depan. Di desa ini, ada orang yang lebih tahu soal begituan. Arga terdiam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menolak. Sore itu, Arga diajak menemui seseorang. Rumahnya tidak jauh dari pusat desa. Lebih tua dari rumah-rumah lain. Halamannya luas, tapi sederhana. Tidak ada kesan aneh. Tidak ada simbol yang mencolok. Hanya tenang. Seorang laki-laki tua duduk di teras. Tubuhnya tidak besar, tapi sorot matanya tajam, tenang, seperti orang yang sudah melihat banyak hal. Arga berhenti beberapa langkah di depan.
Ibunya memberi isyarat kecil. Ini yang ibu bilang, ucapnya pelan. Laki-laki tua itu mengangguk. Mempersilakan duduk. Tidak banyak basa-basi. Hanya diam beberapa saat, sebelum akhirnya ia bicara. Kamu yang buka kandang di pinggir hutan itu? Tanyanya. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Arga mengangguk. Iya, Pak. Laki-laki itu tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Arga, lama, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. Kamu sudah lihat, kan? Tanyanya lagi. Kali ini, Arga tidak ragu. Iya, sering. Arga menarik napas. Awalnya cuma suara, sekarang sudah kelihatan. Laki-laki itu mengangguk pelan, seperti memastikan sesuatu dalam pikirannya. Dan kamu masih lanjut, bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Arga menunduk sedikit. Iya, beberapa detik hening. Angin sore berhembus pelan. Suara daun terdengar samar. Dan di tengah keheningan itu, laki-laki tua itu akhirnya berkata, tanah itu, bukan untuk dibangun. Arga tidak menjawab. Ia sudah mendengar kalimat itu sebelumnya. Tapi kali ini, terasa berbeda. Dari dulu, tempat itu dipakai untuk menaruh lanjutnya. Bukan hanya sesajen, tapi juga sebagai batas. Batas? Tanya Arga pelan. Laki-laki itu mengangguk. Antara kita, dan yang di dalam sana. Ia menunjuk ke arah hutan, meski tidak terlihat dari tempat mereka duduk. Orang-orang dulu tahu, mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya mereka tidak pernah bangun apa-apa di situ. Arga diam. Semua yang ia dengar, mulai cocok dengan apa yang ia alami. Lalu sekarang, tanya Arga, masih ada, lanjutnya. Laki-laki itu tersenyum tipis. Yang seperti itu, tidak tergantung waktu. Jawaban yang tidak langsung, tapi cukup jelas. Arga menghela napas. Kalau sudah terlanjur, tanyanya. Laki-laki itu menatapnya lagi. Lebih dalam kali ini. Sudah seberapa jauh kamu bangun? Arga ragu sejenak. Sudah sampai dekat hutan. Lewat dari batas lama. Arga tidak langsung menjawab. Tapi ekspresinya sudah cukup. Laki-laki itu mengangguk pelan. Seperti sudah tahu. Itu sebabnya, katanya singkat. Arga merasakan sesuatu di dadanya. Bukan takut, tapi kesadaran. Bahwa semua ini, ada sebabnya. Masih bisa diperbaiki. Tanya Arga. Nada suaranya berubah. Tidak lagi keras kepala. Lebih, meminta. Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah luar. Seolah mempertimbangkan sesuatu. Bisa, katanya akhirnya. Tapi bukan kamu yang menentukan caranya. Arga mengangguk cepat. Terus gimana, Pak? Laki-laki itu kembali menatapnya. Kamu harus mengakui dulu, kalau kamu salah. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Arga diam, beberapa detik, lalu mengangguk. Iya, bukan ke saya, lanjut laki-laki itu. Tapi ke yang di sana. Suasana kembali hening. Angin sore terasa lebih dingin. Arga tidak bertanya lagi. Ia mulai mengerti. Besok malam, kata laki-laki itu pelan. Kita ke sana. Arga mengangkat kepala. Kelahan itu. Laki-laki itu mengangguk. Kalau kamu memang mau lanjut, kamu harus ikut aturan yang ada. Tidak ada nada memaksa, tapi juga tidak ada pilihan lain. Arga menarik napas panjang. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak. Ini soal bertahan. Iya, Pak, jawabnya akhirnya. Sore itu berakhir dengan suasana yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Arga tidak merasa sendirian menghadapi semuanya. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu, apa yang akan ia hadapi berikutnya. Bukan sesuatu yang ringan. Malam mulai turun, dan di kejauhan, hutan tetap berdiri diam. Seolah menunggu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk memastikan, apakah Arga benar-benar mengerti batas yang sudah ia langgar. Sejak pertemuan sore itu, waktu terasa berjalan lebih lambat bagi Arga. Bukan karena tidak ada yang dilakukan. Justru sebaliknya, ia mencoba tetap sibuk, tetap bergerak, tetap melakukan hal-hal biasa, seolah semua masih normal.
Tapi pikirannya tidak pernah benar-benar lepas. Apa yang dikatakan oleh laki-laki tua itu terus terulang. Tentang batas, tentang kesalahan, dan tentang sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi jelas ada. Menjelang malam, Arga kembali ke lahan. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memastikan semuanya siap. Ia tidak tahu persis apa yang akan dilakukan nanti. Tapi ia tahu satu hal. Ia akan kembali ke tempat itu, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai seseorang yang meminta izin. Langit mulai gelap, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, dan suasana lebih sunyi. Arga berdiri di dekat kandang, menatap ke arah hutan. Batas yang selama ini ia abaikan, sekarang terasa jelas. Seperti garis yang tidak terlihat, tapi ada. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Pelan, tenang, Arga menoleh. Laki-laki tua itu datang, sendirian, tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas kain kecil di tangannya. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri di samping Arga, menghadap ke arah yang sama. Beberapa detik mereka diam, seolah membiarkan suasana berbicara lebih dulu. "Kamu sudah siap?" tanyanya akhirnya. Arga tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. "Iya." Laki-laki itu mengangguk pelan. Tanpa banyak penjelasan, ia mulai berjalan ke arah hutan. Tidak terlalu dalam, hanya sampai batas yang selama ini menjadi sumber semua gangguan. Arga mengikuti dari belakang. Langkahnya terasa lebih berat, bukan karena tanahnya sulit, tapi karena perasaan yang muncul semakin jelas. Saat mereka sampai di titik itu, laki-laki tua itu berhenti. Ia meletakkan tasnya di tanah, lalu mulai mengeluarkan beberapa benda. Tidak banyak, daun, bunga, sedikit makanan, dan sesuatu yang dibungkus kain. Semua ditata dengan rapi, di tanah. Di tempat yang sama, di mana Arga sebelumnya menemukan sisa-sisa serupa. Ia memperhatikan, diam, tidak bertanya. "Ini bukan untuk memanggil," kata laki-laki itu pelan, tanpa menoleh. "Ini untuk mengembalikan." Arga mengangguk. Meski tidak sepenuhnya mengerti, ia mulai merasakan maksudnya. Laki-laki itu duduk bersila, memberi isyarat agar Arga melakukan hal yang sama. Arga mengikuti. Tanah terasa dingin, udara semakin berat, tidak ada angin, tidak ada suara, seolah semua berhenti, tepat di momen itu. "Kamu yang bicara," ucap laki-laki itu. Arga sedikit terkejut. "Saya." Laki-laki itu mengangguk. "Kamu yang datang, kamu yang pakai tempat itu. Kamu yang harus bilang." Arga terdiam. Ini bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Berbicara ke sesuatu yang tidak terlihat. Tapi setelah semua yang ia alami, ia tidak punya alasan untuk menolak. Beberapa detik ia hanya diam, mengatur napas, mencari kata, lalu akhirnya, ia bicara, pelan, tidak keras. "Saya minta izin." Kalimat pertama keluar dengan ragu, tapi cukup jelas. "Saya tidak tahu kalau tempat ini bukan untuk dipakai." Angin belum bergerak, suasana tetap diam, tapi sekarang saya tahu. Suara Arga mulai lebih stabil. "Saya tidak bermaksud merusak atau mengganggu." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Kalau memang saya salah, saya minta maaf." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan, hanya diam. Beberapa detik berlalu, lalu puluhan detik. Arga mulai merasa aneh. Apakah ini cukup, atau tidak ada yang mendengar? Sampai akhirnya, angin datang, pelan, tapi cukup terasa. Daun-daun di sekitar bergerak. Bunga yang ditata tadi sedikit bergeser. Arga menahan napas. Laki-laki tua itu tetap diam, tidak bergerak, seolah ini bagian dari proses. Lalu suara muncul, bukan jelas, bukan seperti kata, tapi seperti bisikan dari arah hutan. Banyak, bercampur, tidak bisa dimengerti, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut semata,
Tapi karena ia tahu ini bukan hal biasa. Jangan berhenti, ucap laki-laki tua itu pelan. Arga mengangguk, meski suaranya hampir tidak terdengar. Saya akan jaga batasnya, lanjut Arga. Tidak akan masuk lebih jauh. Angin semakin terasa, tidak kencang, tapi konstan. Kalau memang harus ada yang saya lakukan, saya akan lakukan. Kalimat itu keluar lebih tegas. Untuk pertama kalinya, tanpa ragu. Dan di saat itu, suara ayam dari kandang terdengar. Tiba-tiba, serentak, seperti merespon sesuatu. Arga menoleh sebentar, lalu kembali ke depan. Fokus. Laki-laki tua itu mengambil sedikit dari isi tasnya. Menaruhnya ke susunan tadi, lalu menundukkan kepala, seolah menyelesaikan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, semua kembali tenang, angin berhenti, suara menghilang, udara terasa ringan kembali. Seperti sesuatu baru saja lewat. Arga perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah hutan, dan di sana, ia melihatnya. Sosok itu, berdiri di kejauhan, tidak sedekat sebelumnya, tidak mengancam, hanya ada, diam, menghadap ke arah mereka. Arga tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap, dan kali ini, ia tidak merasa diserang, tidak ada tekanan, tidak ada rasa didorong, hanya diawasi. Beberapa detik berlalu, lalu sosok itu perlahan menghilang. Bukan seperti sebelumnya, bukan tiba-tiba, tapi seperti memudar, bersama gelapnya hutan. Arga menarik napas panjang, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia merasa, sesuatu berubah. Laki-laki tua itu berdiri, membereskan barangnya. Belum selesai, katanya pelan. Arga menoleh. Maksudnya, ini baru awal, jawabnya. Kamu sudah minta. Sekarang, lihat apakah mereka menerima. Arga mengangguk. Ia mengerti. Ini bukan penyelesaian instan. Ini proses. Dan ia sudah masuk ke dalamnya. Malam itu, Arga tidak langsung masuk ke gubuk. Ia duduk di dekat kandang, memperhatikan, menunggu. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh. Ayam-ayam tenang. Untuk pertama kalinya, benar-benar tenang. Tapi Arga tidak lengah. Ia tahu, ketenangan ini bukan akhir, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang mempertimbangkan. Dan di balik hutan yang kembali diam itu, keputusan belum sepenuhnya diambil. Masih ada satu hal lagi yang harus ia lewati. Setelah malam itu, Arga tidak langsung merasa semuanya selesai. Justru sebaliknya, ia merasa sedang menunggu sesuatu. Seperti ada proses yang belum benar-benar tuntas. Hari berikutnya berjalan lebih tenang dari biasanya. Tidak ada ayam yang mati. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan di tepi hutan. Semua kembali normal. Terlalu normal, dan itu yang membuat Arga tidak sepenuhnya tenang. Ia tetap berada di lahan sepanjang hari, memperbaiki bagian kandang, memberi makan ayam, memastikan semuanya berjalan seperti seharusnya. Tapi di balik semua itu, perhatiannya tidak pernah lepas dari satu arah. Hutan, tempat semua ini bermula. Sore hari, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Bukan karena hujan, tapi karena kabut turun lebih cepat. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, dan tanpa perlu dijelaskan, Arga tahu. Malam ini, tidak akan sama. Ia tidak pulang. Ia memilih tetap di sana. Sendirian, bukan karena nekat, tapi karena ia tahu, kalau memang ada ujian, seperti yang dikatakan laki-laki tua itu, maka ia harus menghadapinya. Langit benar-benar gelap saat malam tiba. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Lampu di sekitar kandang menyala, tapi terasa tidak cukup. Seolah kegelapan di luar cahaya itu lebih dalam dari biasanya. Arga duduk di depan gubuk. Tidak masuk. Ia ingin melihat, ingin tahu. Waktu berjalan pelan. 10 menit, 20 menit, 1 jam. Tidak ada apa-apa. Suasana tetap sunyi. Sampai akhirnya, suara itu datang lagi. Bukan seperti sebelumnya. Lebih pelan, lebih halus.
Seperti langkah kaki, di atas tanah yang lembab. Dari arah hutan, Arga tidak bergerak. Ia hanya menoleh sedikit, mendengarkan. Langkah itu berhenti. Beberapa detik, lalu muncul lagi. Lebih dekat, tapi tetap tidak terlihat. Arga berdiri perlahan. Matanya mengarah ke batas hutan. Ia tidak menyalakan senter, tidak ingin memutus apapun yang sedang terjadi. Dan di tengah kegelapan itu, ia mulai melihat, bukan satu, tapi beberapa bayangan, samar, bergerak pelan, di antara pepohonan. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk disadari. Mereka tidak mendekat, tidak masuk ke area kandang. Hanya, bergerak di batas. Seolah menjaga garis yang tidak terlihat. Arga menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia tidak mundur. Ia tetap berdiri di tempat. Menghadapi. Seperti yang ia janjikan. Suara ayam mulai terdengar. Pelan. Tidak panik. Tapi gelisah. Seolah mereka juga merasakan sesuatu yang sama. Angin mulai berhembus. Pelan. Membawa bau yang familiar. Tanah basah. Dan sesuatu yang lebih dalam. Bukan busuk seperti sebelumnya, tapi tua, sulit dijelaskan. Arga tetap diam, tidak bicara, tidak bergerak. Beberapa bayangan itu berhenti, lalu perlahan menyatu menjadi satu titik. Dan dari titik itu, sosok itu muncul, yang selama ini ia lihat. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, tapi tetap tidak melewati batas. Tinggi. Diam, menghadap ke arahnya. Arga merasakan tekanan itu lagi. Di dadanya, tidak sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk membuat napasnya terasa lebih berat. Namun kali ini, ia tidak melawan. Ia juga tidak mundur. Ia hanya berdiri, menatap. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya, dua sisi yang saling berhadapan. Dan di tengah keheningan itu, suara muncul, bukan dari luar, tapi di dalam kepalanya. Pelan, tapi jelas. Kenapa tetap di sini? Arga tidak terkejut. Aneh. Tapi, ia sudah sampai di titik di mana ia tidak lagi mempertanyakan semuanya. Ia menarik napas pelan, lalu menjawab, dalam hati, tapi dengan jelas. Saya butuh tempat ini. Hening. Tidak ada respon langsung. Saya tidak akan masuk lebih jauh. Saya akan jaga, seperti yang seharusnya. Tekanan di dadanya sedikit berubah. Bukan hilang, tapi berbeda. Seperti, diperhatikan. Kamu sudah melanggar. Suara itu muncul lagi. Arga menunduk sedikit. Iya, saya salah. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Tanpa pembelaan. Tanpa alasan. Hanya, pengakuan. Angin berhenti. Suasana kembali diam, dan untuk beberapa saat, tidak ada apa-apa. Lalu, tekanan itu hilang, perlahan, seperti sesuatu yang ditarik kembali. Arga mengangkat kepalanya. Sosok itu masih ada, tapi tidak lagi terasa berat, tidak lagi menekan, hanya berdiri. Beberapa detik kemudian, ia mulai memudar, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih cepat. Bayangan lain di sekitar juga menghilang. Satu persatu, sampai akhirnya, hutan kembali kosong, sunyi. Seperti awal, Arga berdiri cukup lama di sana. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya memastikan bahwa semuanya benar-benar selesai. Beberapa menit berlalu, ayam-ayam kembali tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada gerakan, hanya malam, seperti malam biasa. Arga akhirnya duduk perlahan. Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa diawasi dengan cara yang sama. Bukan karena tidak ada, tapi karena sudah berbeda. Pagi datang tanpa kejadian apapun. Cahaya matahari masuk seperti biasa. Udara terasa lebih hangat, dan saat Arga memeriksa kandang, tidak ada ayam yang mati. Tidak ada yang lemas. Semuanya normal. Ia berdiri di depan kandang, menatap ke arah hutan. Diam. Tidak ada sosok. Tidak ada bayangan. Tapi ia tahu, mereka masih ada. Hanya saja,
Tidak lagi mengganggu, karena sesuatu sudah berubah. Sesuatu sudah disepakati, dan malam itu menjadi batas terakhir yang akhirnya ia lewati. Setelah malam itu, semuanya berubah. Bukan secara tiba-tiba, bukan seperti sesuatu yang langsung hilang begitu saja, tapi perlahan, hampir tidak terasa kalau tidak benar-benar diperhatikan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Arga tetap datang ke lahan setiap pagi, memberi makan ayam, membersihkan kandang, memperbaiki hal-hal kecil yang rusak. Rutinitas yang dulu terasa berat, sekarang kembali seperti seharusnya. Sederhana, normal, dan yang paling penting, tidak ada lagi yang mati mendadak. Ayam-ayamnya sehat, aktif. Tidak ada tanda-tanda gangguan seperti sebelumnya. Tidak ada suara aneh di malam hari. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada napas. Tidak ada bayangan di batas hutan. Seolah semua yang pernah terjadi sudah benar-benar selesai. Tapi Arga tidak pernah benar-benar menganggapnya selesai. Karena ada satu hal yang berubah dari dirinya. Cara ia melihat tempat itu. Setiap pagi, sebelum mulai bekerja, Arga selalu berhenti sejenak. Di titik yang sama, di batas antara lahan dan hutan. Ia tidak masuk lebih jauh. Tidak pernah lagi. Di sana, ia meletakkan sesuatu. Sederhana, tidak berlebihan. Kadang hanya daun, kadang bunga, kadang makanan kecil. Bukan karena ia dipaksa, bukan karena ia takut, tapi karena ia mengerti bahwa tempat itu bukan sepenuhnya miliknya. Dan mungkin, memang tidak pernah begitu. Ia juga tidak lagi bekerja sampai larut malam. Saat matahari mulai turun, Arga sudah bersiap untuk pulang. Kandang ditutup, lampu dimatikan seperlunya, dan sebelum pergi, ia selalu menoleh sekali ke arah hutan. Bukan dengan rasa takut, tapi seperti menghormati. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, usahanya mulai berkembang, jumlah ayam bertambah, hasil penjualan mulai stabil. Orang-orang desa mulai melihat usahanya sebagai sesuatu yang berhasil. Beberapa bahkan mulai bertanya, rahasianya apa? Arga hanya tersenyum, tidak menjelaskan banyak, karena apa yang ia alami bukan sesuatu yang bisa diceritakan dengan mudah. Dan mungkin, tidak semua orang perlu tahu. Suatu sore, ia kembali duduk di depan gubuk. Tempat yang dulu menjadi saksi semua kejadian itu. Sekarang terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang. Ia menatap ke arah hutan. Kabut turun pelan, seperti hari pertama ia datang. Semua terlihat sama, tapi ia tahu, ia bukan orang yang sama lagi. Langkah kaki terdengar dari belakang. Laki-laki tua itu datang, tanpa banyak suara, seperti biasa. Sudah tenang, tanyanya. Arga mengangguk. Sudah, Pak. Laki-laki itu melihat ke arah hutan. Diam sejenak. Bukan hilang, katanya pelan. Arga menoleh. Maksudnya, mereka tidak pergi, lanjutnya. Hanya, tidak mengganggu. Arga mengangguk pelan. Ia sudah merasakan itu. Selama kamu ingat batasnya, semuanya akan baik-baik saja. Kalimat itu sederhana, tapi jelas. Tidak ada janji mutlak. Tidak ada jaminan. Hanya, aturan yang harus dijaga. Laki-laki tua itu tidak lama di sana. Ia pergi seperti datang, tenang, tanpa meninggalkan banyak kata. Sore berubah menjadi malam, dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, Arga memilih untuk tinggal sedikit lebih lama. Bukan karena terpaksa, tapi karena ingin memastikan sesuatu. Lampu kandang menyala redup, udara dingin, suasana sunyi. Arga berdiri di dekat batas. Tidak mendekat, tidak melangkah lebih jauh. Hanya berdiri, menatap ke arah yang sama. Beberapa menit tidak ada apa-apa. Hanya angin pelan, dan suara alam yang kembali seperti biasa. Lalu, perasaan itu muncul. Bukan tekanan, bukan rasa takut, tapi kesadaran bahwa ia tidak sendirian. Arga tidak bergerak, tidak panik. Ia hanya tetap berdiri. Beberapa detik kemudian, di antara pepohonan, sesuatu terlihat samar, tidak jelas, tidak bergerak.
Hanya ada, sama seperti pertama kali ia melihatnya. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada ancaman, tidak ada dorongan, tidak ada rasa ingin lari. Hanya kehadiran. Arga menarik napas pelan, lalu mengangguk. Satu gerakan kecil, seperti memberi salam, atau mungkin membalas sesuatu yang tidak diucapkan. Dan dalam beberapa detik, sosok itu menghilang, pelan, menyatu kembali dengan gelapnya hutan. Arga berdiri beberapa saat lagi, lalu berbalik, berjalan menuju gubuk, tidak terburu-buru, tidak ragu, hanya selesai. Malam itu tidak ada kejadian apapun. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya malam, seperti seharusnya. Dan sejak saat itu, Arga tidak pernah lagi diganggu. Usahanya berjalan lancar, hidupnya kembali sederhana, tapi tidak pernah lagi sama. Karena sekarang ia tahu, tidak semua yang tidak terlihat itu jahat. Tapi bukan berarti, boleh diabaikan. Beberapa tempat, memang tidak untuk dimiliki, hanya untuk dihormati. Dan selama itu dijaga, mereka akan diam, tidak mengganggu, tidak mendekat, tapi tetap ada, selalu ada, menjaga batas, yang tidak semua orang bisa lihat. Apa yang dialami Arga, mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang. Tapi di banyak tempat, hal seperti ini bukan sesuatu yang asing. Ada batas yang tidak terlihat, tapi tetap ada, dan tidak semua tempat bisa diperlakukan sama. Kadang, yang kita anggap kosong, sebenarnya sudah dihuni, dan yang kita anggap milik kita, belum tentu benar-benar milik kita. Arga tidak melawan, ia tidak mencoba mengusir, ia hanya belajar memahami bahwa hidup berdampingan jauh lebih baik daripada memaksakan kehendak. Dan mungkin, itulah satu-satunya cara untuk tetap aman. Kalau kamu berada di posisi Arga, apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Karena dukungan kalian akan membuat channel ini terus menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih dalam, lebih dekat, dan mungkin lebih nyata. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang tidak terlihat itu hilang. Kadang, mereka hanya memilih untuk diam.